Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam bin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala aidan idha madabnu adam inqata'a amaluhu illa min zalasin shadaqatin jariyah alimin yuntafa'u bihi awwalatin salihin yad'ula. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma hadratal muhtaram al mukarram, para alim, ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi, yang saya hormati, para masyayikh, murabbi, muallim, wawil akhas, pengasuh Masjid Jami' Miftahul Mu'in, ngarsanipun Romo Kiai Saibuddin, ngarsanipun kasepuhan, ngarsanipun Romo Kiai Mu'alif lan sedaya para alim, ulama, kiai sadayana yang anjen hormati. Abi, kalau anjen apa? Anjen kamu. Oh iya, anjen kamu. Yang abi hormati. Lanek urang apa? Urang dan lobster. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Tukiman yang abi hormati, Kepala Desa Pakuwo Pak Yogi Yanuari. Sebetulnya saya bisa bahasa Sunda asalkan punya istri orang Sunda. Asalkan. Alhamdulillah yang saya hormati masyarakat desa mana? Oh, Sindang Hayu yang saya hormati, muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Allahumma marilah kita sadayana munajat pada Allah, bersyukur pada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma. Tidak ada kata paling indah kecuali alhamdulillah.
maka betul nikmat Allah yang begitu luas, nikmat Allah yang begitu besar. Manusia mungkin mampu membeli yang namanya ranjang, tempat tidur ataupun kasur. Manusia kaya di dunia, kaya di Indonesia, sugih nang dunya, mampu membeli yang namanya kasur, tempat tidur, ranjang. Semahal apapun harganya pasti diusahakan mampu membelinya. Tapi manusia sekaya apapun belum tentu sanggup dan tidak akan pernah sanggup membeli nikmatnya tidur. Manusia mampu membeli makanan semahal apapun, spaghetti dari Eropa yang mahal-mahal, yang sing larang regane, tapi manusia tidak akan pernah mampu membeli nikmatnya makan. Bahkan guru kula ngendika bahwa nikmat makan, makanan ternikmat adalah lapar. Saya ulangi, makanan ternikmat adalah lapar. Kalau tidak percaya ibu bisa buktikan ketika besok bulan puasa. Jam 3, jam 4 sore pada pergi ke pasar cari takjil dan sebagainya, makanan untuk buka puasa. Kabeh dipengini. Deleng getruk enak. Lihat nasi goreng nikmat. Deleng es campur, ya Allah luar biasa. Tapi ketika sudah buka puasa hanya makan tempe goreng, sudah kenyang sudah. Makanya nikmat makan, makanan ternikmat di dunia adalah rasa lapar. Paribasan minum air putih, makan tempe goreng, makan tahu, kalau sudah kenyang ya sudah. Maka dari itu nikmat Allah yang luar biasa sampai Allah ngendika nopo. Semua nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita hanya ingin manusia kita bersama adalah bahagia. Jadi kalau ada masyarakat Sindang hayu, ana sing merengut, sedih, besengut, tidak bahagia, tidak ceria, Gusti Allah yang tersinggung. Kenapa? Hakikatnya Allah hanya ingin kita adalah senang, kita adalah keep smile, senyum. Orang sedih, orang nyeluntrut, orang besengut, ngendikane Allah napa? Bismillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallah, ketika masyarakat Sindang hayu menghitung, mentotal, mengkalkulasi nikmati Allah, ditotal apa baik nikmati Allah, dihitung apa baik nikmati Allah. Allah yang mengatakan, Allah sing ngendika la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan sanggup, ora bakal sanggup. Begitu besar dan banyak nikmati Gusti Allah yang kita terima di dunia. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya pangeran Gusti Allah zat kang maha pangapura, memaafkan, lagi maha penyayang pengasih kalian masyarakat Sindang khairul kanzul adiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Al-qalbu al-arabi salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad. Begitu banyak nikmatnya Allah.
Begitu besar dan banyak nikmatnya Allah, sampai manusia ditantang oleh Allah kon ngitung, jawabannya adalah la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmatnya Gusti Allah. Maka kunci bahagia kita di Sindang Hayu adalah ngendikane Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikamnya mengatakan, apa sih kita di dunia di Sindang Hayu? Semakin kecil yang membuat kita bahagia, maka potensi kecewa juga semakin kecil. Saya ulangi, semakin kecil yang membuat kita bahagia, maka kecil pula potensi kita kecewa. Menungsa gede kecewane, merkane terlalu tinggi harapan dan kekarepane. Ketika gagal dalam harapan itu tadi, menggebu-gebu harapannya, ketika gagal sakitnya tuh di sini. Logika contoh, kalau Anda percaya kita contoh. Ora sadado contoh saya saja. Ente curhat. Saya berpikir, berangan-angan. Kalau saya punya istri, anaknya Pak Bupati misal. Ini misal. Allahumma. Tapi kan ini dalam tanda kutip misalkan, umpamane. Saya berpikir kalau saya punya istri anaknya bupati, saya berpikir saya rasanya kok bahagia. Karena wong bupati pejabat mesti umahe magrong-magrong. Kendaraan nih kinclong, anak wadone moblong. Saya berpikir wong pejabat kabupaten melong apa jenenge kinclong. Oke, glowing lah. Glowing kayak kecoro. Manis. Saya kejar cintanya Pak Bupati. Saya berpikirlah saya ketoni bahagia punya istri anak bupati karena seperti itu tadi. Tapi ketika saya mengejar terus, kemudian saya berambisi dan saya gagal dalam cinta, sakitnya tuh di sini. Kenapa saya kecewa? Karena saya menaruh besar harapan terhadap anaknya bupati. Itu yang dikatakan semakin tinggi potensi bahagia, tinggi pula potensi kecewa. Semakin kecil potensi bahagia, kecil pula potensi kecewa. Maka resep kita di dunia bahagia ngentikane Allah adalah apa? Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, siapa yang besar syukurnya, gede syukure, maka ditambah nikmatnya. Tapi sebaliknya siapa yang kufur ora gelem syukur, diancam kelawan bendune hukumane Gusti Allah. Syukur itu apa? Syukur itu adalah menerima yang kecil dan menganggapnya besar, bin gede matur nuwune, dan memberi yang besar yang menganggapnya kecil, bin tidak mudah diingat-ingat, ora gampang dieling-eling, ora gampang diundap-undap. Itu yang namanya syukur. Contoh, saya oleh Pak Ketua Panitia Paktu Kiman, Mas Ulin, di Paktu Kiman, jenengan tak paringi gelas. Saya diberi oleh Pak Tukiman Hemaviton, dan kemudian saya buka tutupnya, saya taruh di gelas, onte haus. Haus apa haus? Hanaan, hanaan, tengelak, ini cuma contoh, hanaan, rang.
Tapi ini contoh saja, saya oleh Pak Tukiman, monggo Mas Ulin, saya tak kasih minuman. Oke, saya terima dengan lapang dada, sepanjang talat sholat dibayar tunai. Saya terima, mobil tuh, saya terima. Kemudian saya nikmati dengan lahap, saya nikmati dengan sukacita, saya nikmati dengan penuh sukacita, dengan ceria, dengan gembira. Yang lihat karena yang memberi, ketika melihat yang diberi adalah bahagia dan bersyukur, yang memberi hatinya seneng. Nek wis kadung seneng esuk bakale aweh mane. La azidanakum. Tapi sebaliknya, kalau tidak bersyukur, ketika saya diberi kok tidak bersyukur, malah kadang kala sok ngecek, kadang kala sok mengejek lah segelas tok misalnya dan sebagainya. Yang memberi hatinya sakit, nek wis sakit ndak bakal kasih lagi, mergane sing aweh atine kadung gela, atine lara. Itu yang dikatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka pertama kunci bagi kita di Sindang Hayu yang pertama adalah masyarakatnya supaya senang, supaya kon pada temenanan anggone asyukru ada nikmat, senang syukur nikmatnya Gusti Allah. Yang kedua, pengen hebat Sindang Hayu, pengen hebat Banjarsari, yang kedua caranya adalah ayakuna auladuhu abroron di Sindang Hayu supaya punya keturunan anak-anak dzurriyyah yang abror. Abror itu apa? Abror itu artinya bagus. Mulane kalau ada wayang namanya baror ta saunan, baror bagus ta apa nih? Saunan hatinya. Cara Islam baror ta saunan disampaikan ke tanah Jawa namanya wayang-wayang Bratasena. Makanya kalau wayang-wayang Bratasena, besarnya Bratasena namanya adalah warka'u dauron, warka'u ruku asapasiro, dauron muter jangan nopo, jangan putus-putus, ibadah jangan bolong-bolong, warka'u dauron. Cara ilat Jawa ngarani ne werkudara. Simbol solat, werkudara itu simbol solat. Loh kok bisa? Maka jimat terkenal Werkudara ada dua. Jimat terkenal Raden Werkudara, yang pertama adalah mapan nang kuku. Kukunya Werkudara namanya kuku pancanaka. Kuku itu kuku kuat, panca itu 5, naka sesuatu yang tajam, barang sing landep. Barang sing landep gondongo adalah bar solat yang 5 waktu pada minta nyuwun karo Gusti Allah. Yang kedua jimatnya dipanggul adalah namanya apa? Namanya godo rujak polo. Godo rujak polo itu bahasa Arab. Godan roja'a fa'aula, godan besok roja'a harapan fa'aula surganya Gusti Allah. Orang kalau sholatnya bagus, akhlaknya juga harus baik. Orang kalau hatinya baik, lesannya juga harus baik. Salamatul insan bil lisan. Selamat orang yang manusia tergantung dengan lesannya. Orang itu mau disanjung juga karena lesane, bahkan sampai dipukul di tengah jalan juga bisa karena lesane. Maka wayang-wayang Pendawa mencontohkan saya bagus-bagus semuanya. Wayang Werkudara gede dhuwur, tinggi besar seperti saya, maka suaranya juga harus besar. Raden Werkudara, iya aku Bratasena. Iya Werkudara, ya Gajah Sena, ya Jagal Bilawa, ya Putut Ujagiri. Kula nek ngaji teng daerah tepi dari Cilacap, misalkan di Demak, di Pekalongan, pada ndak percaya umur saya 21 tahun. Benar. Umur saya itu 21 tahun. Saya itu kelahiran tanggal 27, bulannya bulan April, besok ulang tahun. Besok Abi ulang tahun. Tahunnya 2000. Berarti sekarang 21 tahun. Besok di bulan April 27 baru genap 22 tahun. Makanya ndak percaya kalau kula umurnya selikur tahun. Pasti ketika saya transit, yang ditanyakan oleh Pak I adalah Mas Ulin, nggih Mbah Yai, putrane pinten? Urung apa-apa wis takon anak.
Urung apa wis takon bocah, saya jamnya simpel Mbah Yai. Jangankan saya tadi apa bocah, wong biung bocah. Ibune anak-anak belum punya. Saya masih 20 tahun masih ta'alum di UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, kuliah urung rampung. Dirampungaken niku. Apalagi ketika pakai belangkon keton tua, beneran kelihatan tua. Tapi kalau belangkonnya dicopot, wow, tambah tua. Nggih, Raden Werkudara simbol salat. Adiknya Werkudara namanya Raden Arjuna, Raden Janaka. Itu bahasa Arabnya adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang-orang yang takut keagungannya Allah, pandai bersyukur mensyukuri kebesarannya Allah, kemudian wanahan nafsa 'anil hawa, dan bisa ngempet hawa nafsunya, maka hasilnya adalah hadiah dari Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Maka Raden Janaka, Raden Arjuna simbolnya orang puasa, simbole wong sing gelem priyatin, simbole gelem riyada, simbole gelem priyatin tirakat. Maka orang seperti Janaka hasilnya namanya Janaka Jannatuka, swarga kanggo sira untuk kita semua, Allahumma. Maka anak-anak yang soleh-soleh selepas sholat kita, hadiah dari Allah sampai perintah Allah yang namanya sholat. Kanjeng Nabi supaya sowan langsung kepada Allah, nampak yang namanya sholat 5 waktu. Tadinya itu 50 waktu, mendapatkan perintah dari Allah 50 waktu. Pertama 50 waktu. Kanjeng Nabi mudhun di langit ke-7, kepanggil dengan Nabi Ibrahim. Ditanya oleh Ibrahim, Muhammad, perintah dari Allah apa? Perintah 50 waktu. Ya udah enggak masalah, karena Khalilullah ya mempersilahkan saja. Turun lagi di langit ketiga atau keempat, tadi berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Oleh Nabi Musa dikritik, ya Muhammad, jangan 50, minta korting sama Allah. Akhirnya naik lagi ke hadapan Allah, minta korting. Oke, dipotong 5 waktu, tinggal 45. Turun lagi di hadapan Nabi Musa, 45 masih banyak, minta lagi, minta diskonan lagi, minta kortingan lagi, naik lagi ke hadapan Allah, sudah 5. Mudun, masih banyak, sudah 5, dikurangi 5, sampai naik bolak-balik 9 kali. Setiap bolak-balik sudah dipotong 5, berarti 9 kali 5 45, potongane 45, diskonane 45. Tinggal berapa? Tinggal 5 waktu. Makanya kita bersyukur sholat fardu kita itu hasil kortingan, diberi mudah oleh para nabi, diberi mudah juga oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah yang nyembadani, Gusti Allah yang memaklumi. Maka 5 waktu jangan sampai terasa berat, karena itu sudah dari hasil potongan dan diskonan, dipermudah oleh Gusti Allah. Bersolat kita jangan kemana-mana, minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Inna Allah wa ma'alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habinadhari jalla man sawak ya qamari. Rabbi salli alaihi. Bahasa Arab. Ibu mempelajari bahasa Arab karena Kanjeng Nabi. Kita cinta bahasa Arab juga karena Kanjeng Nabi. Makanya kita senang bahasa Arab karena kita senang Rasulullah. Kita mempelajari bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Quran bahasa Arab, tekan kitab yo bahasa Arab. Mulanya kita mempelajari bahasa Arab karena apa? Karena Rasulullah. Qasidah bahasa Arab karo masak.
kangkung dan sebagainya, ngenteni sayure mateng, bahasa Arab qasidane. Syatta 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 mithli bainal ubudiyah wal ibadah walamma lamma lamma lama aqli, bahasa Arab. Yang tengah, saya suka bahasa Indonesia Mas Ulin. Oke, bahasa Indonesia. Sukanya apa Bu? Saya sukanya yang perdamaian. Biarkanlah yang luar negeri ribut perkara perang-perang dan perang, kita ribut minyak goreng. Perdamaian, 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 banyak yang cinta, tapi perang semakin banyak yang cinta, tapi perang semakin bingung, bingungku memikirnya. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaika. Hadbatayyan jiratal ya uhailal judi wal. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu kalau ibu bapak. Sekarang sebelah sana saya mau pangapunten dalam. Ya enggak apa-apa, saya berdiri. Abi berdiri. Ngapunten bapak, nun sewu. Halo. Ya Allah. Pancen parawan-parawan Banjarsari orang nguyai. Parawan. Oh ibu-ibu. Oke. Sukanya yang melo-melo, perawan. Sukanya yang melo-melo. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ciri-ciri anak yang soleh solihah di Banjarsari itu tidak banyak ciri-cirinya, hanya dua, cuma dua. Yang pertama, kang aran soleh, bagus atine, krono mapan sari ilmune. Jadi cara gampangannya adalah yang pertama anak soleh solihah, yang pertama adalah kudu bener akhlake, kudu bener atine. Yang kedua adalah mapan sari ilmune, bocah kudu pinter. Cara gampangane bocah soleh ya kudu alim, bocah solehah ya kudu alimah. Ibadah tanpa ilmu hasilnya adalah a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak. Contoh, example. Contohnya adalah misal sekarang bulan Sya'ban, besok Ramadan, ada seorang anak sholatnya mempeng hebat, subuh 5 rakaat. Takoni karo bapak, kamu kok sholat subuh 5 rakaat karo nggo ngesuk. Jare men singkat. Ngapunten, ibadah tanpa ilmu tadi maka ibadahnya tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Contoh lagi tadi, sholatnya mempeng, ya Allah, jangankan yang fardu, jangankan yang wajib,
Ya Allah, sunnah muakkad dilakoni. Napa? Salat Idul Fitri. Besok Ramadan selesai 1 Syawal Idul Fitri. Malamnya takbiran anak tadi, malamnya takbiran. Setelah takbiran, kemudian anaknya karena sholat subuh adzan. Mumpung di musola di masjid sekalian adzan. As-salatu khairum minan naum. Takbiran dewek, adzan dewek, sembahyang dewek, ngimami dewek. Liane pada turu. Akhirnya mampang sholatnya subuhan hebat, masya Allah, pulang rumah mandi, kemudian berangkat akan berangkat sholat Idul Fitri, serba putih, bajunya putih, ya bodas, putih tak bodas, ya putih, sarungnya putih, kupluk songkoknya putih, sampai sendalnya putih, tekan sempak putih, hebat. Putih, serba putih, sunnah putih, suci, masya Allah. Berangkat habis subuhan, kemudian langsung mandi tadi di masjid, mandi di rumah, kemudian dandan sing ganteng sing gagah, masya Allah. Berangkat jam 5 sudah standby di lapangan. Liane urung keton, bocekis keton dewekan. Persis di belakang imam. Cari tempat, cari lokasi, persis sholatnya di belakang imam. Sof pertama, belakang imam. Ngalap barokah imam sholat Idul Fitri. Tapi tanpa ilmu malah nantinya bahaya. Contoh simpel saja. Anak taunya apa? Pokoken ko angger imame kelalen, imame lupa. Yang wajib mengingatkan adalah makmum dengan isyarat subhanallah. Kemudian ternyata betul imam sholat Idul Fitri. Imam nopo sholat Idul Fitri berapa rakaat, Bu? 2. Rakaat pertama sebelum Fatihah maca takbir 7 kali. Rakaat kedua sebelum Fatihah membaca takbir 5 kali. Karena namanya juga sholat setahun sepisan. Wajar kalau misalkan ngebleng, wajar karena setahun sepisan 2 kali Idul Adha. Lah kemudian imamnya rakaat pertama lancar. Wah, takbir 7 kali, Fatihah suratan pendek. Oke, selesai rakaat pertama, naik rakaat kedua, imamnya ngeblank. Langsung masuk ke Fatihah. Begitu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelingan, mana sing kelalen apa ya? Imamnya sudah kerasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Makmum belakang tambah kerasa, imamnya kelalen. Langsung subhanallah, seru banget, subhanallah. Padahal burine persis, subhanallah. Imam tetap lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Karena tetap Fatihah melaku murid dela-dela subhanallah subhanallah. Jadi imamnya tetap melaku murid tetap ngeyel. Malah saut-sautan, malah duet. Kalau ada posisi seperti ini, kalau sampai imam manut kepada makmum, karepnya, keinginannya makmum adalah imam supaya balik lagi ke takbir. Fatihah supaya berhenti di jalan, kemudian balik ke takbir. Kalau ada posisi seperti ini, kalau ada sampai imam manut kepada makmum balik maring takbir ke awal lagi, malah sholatnya jadinya batal. Kenapa? Dalam tadi takbir 7 dan 5 hukumnya sunnah, dan Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Kalau sudah terlanjur masuk Fatihah karena sudah barang wajib, sudah tidak perlu kembali ke yang sunnah. Karena tadi lupa, darurat lupa, sudah. Tapi kalau balik malah jadi sholatnya batal. Nah terus bagaimana? Tetap sholat Fatihah dirampungaken, tetap nanti sholat dirampungaken, ndak usah balik ke takbir. Lah takbirnya bagaimana yang 5? Yang lalu biarlah berlalu. Ada contoh lagi, seorang ibu-ibu karena nun sewu sedang halangan, harinya tidak bisa berangkat sholat Idul Fitri. Di rumah ngurusi kupak, ngurusi opor ayam, ngurusi meja tamu kayak anak kacang bawang, kacang goreng, kacang coklat, kacang panjang, kacang brul kabeh dicapaken. Loh, pecel.
kacang panjang sebagainya, masya Allah. Wes, ibu kan tidak berangkat karena tadi halangan. Oke, bapak yang berangkat. Lah ibu ini takon masih muda, mamah muda. Saya, Mas Ulin saya mau tanya, ya, apakah saya boleh cium tangan suami? Padahal kan saya tidak berangkat sholat Idul Fitri. Nek cium tangan suami ya wudune batal. Berarti bagaimana rasa cium tangan suami kalau suami sudah punya wudu, kecuali karena wudu maning. Oke, tapi kalau ketika wudu dia langsung sholat ya wudune batal. Berarti bagaimana rasa cium tangan kalau memang suami ingin menjaga wudunya? Berarti cium tangan jarak jauh. Ada nih. Cium tangan haus. Lah, berarti bagaimana? Saya ditanya, "Loh, kenapa suami istri yang sudah punya wudu bersentuhan kulit kok batal wudunya?" Ya karena walaupun sudah suami istri, tetap dihukumi sebagai bukan mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh atau haram dinikah, baik karena keturunan atau nasab, karena sepersusuan maupun karena perkawinan pernikahan. Contoh dari perkawinan pernikahan, suami pegang tangan atau kulit istri, wudunya batal. Tapi kalau pegang kulit mertua, nyentuh kulit mertua malah tidak batal. Karena mertua adalah tetap orang tua, mertua hanyalah istilah, dan mertua bagaimanapun tidak boleh dinikah oleh menantunya. Karena mertua hanyalah istilah, hakikatnya adalah orang tua kita. Orang tua sendiri kita. Lah niki lah itu. Jadi istri walaupun sudah menikah tetap dihukumi sebagai ajnabiyah, orang lain, bukan mahram. Mahram lho, bukan muhrim. Kalau muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram, itu muhrim. Tapi kalau mahram adalah orang yang haram dinikah karena beberapa faktor tadi. Itu tidak boleh dinikah. Itu mahram. Lah nek muni ne bukan mahram, berarti orang-orang yang boleh dinikah. Loh tadi bahkan ada seorang adik tanya ke saya, kampus bersama saya punya kakak perempuan, ya. Punya suami, ya. Apakah saya wajib menutup aurat saya di depan kakak ipar saya? Wajib. Kok wajib? Wajib. Karena kakak ipar walaupun suaminya kakak, walaupun suaminya bekayu, itu dihukumi bukan mahram. Karena ada meninggalnya kakakmu, kamu sebagai adik besok bisa dinikah oleh kakak iparmu, itu yang dikatakan turun ranjang. Jadi bagaimana? Wajib menjaga auratmu di depan yang bukan mahrammu. Malah pada sengaja nang ngarepe kakang ipar malah pada sengaja mentukang kamar mandi kurandukan-dukan tok. Ya Allah. Ya jenenge ulama rani gebuk. Mulane ya. Karena ada meninggalnya kakakmu besok, adiknya tadi bisa dijadikan istri, itu yang dikatakan tadi turun ranjang. Maka kakak ipar di hadapan adik ipar hukumnya bukan mahram dan wajib menjaga auratnya. Auratnya perempuan adalah seluruh tubuh, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya laki-laki baina surat warukbah, yaitu antara pusar sampai lutut, antara pusar pudel ngantek dengkul. Itu auratnya laki-laki. Duh, maka inilah kudu ngertos. Anak yang soleh, solihah, bener, ya pinter, ya bener. Loh, KPKP kudu nganggo ilmu, semuanya butuh ilmu. Beja-bejane wong tua nang alam dunya adalah ketika anak di dunia paham agama, paham ilmu. Resepnya 3 perkara orang tua kepada anaknya. Yang pertama, anaknya dibiayani. 2, anaknya diopeni, dirumati. Yang ketiga, anaknya dipriyatini secara batinnya. Bocah dibiayani, loh bocah ngaji, bocah sekolah butuh biaya peragat, buku tulis, pulpen sebagainya, yaitu
butuh braket biaya, bocah mondok ya braket ya biaya, bocah dibiayani. Yang kedua, bocah di rumah apa nih akhlaknya, terutama ibu kepada anak wajib al ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Makanya ketika ibu punya anak lare alit, saya pernah ditanya, kok kenapa seorang ibu itu padahal kan anak belum bisa bicara, masih umur 4 bulan 5 bulan digendongan kok sudah diajak bicara. Itu yang dinamakan memancing komunikasi. Seorang ibu yo kudu pinter lan seneng ngomong. Bocah bayi urung ngerti apa-apa, urung bisa ngomong apa-apa, tapi oleh ibu digendong, diberi pancingan komunikasi, digendong. Wit tanjung wit esem, bocah seneng disanjung dan diesemi. Ya, nggih diberi kasih sayang, digendong. Ibu sing mulai cerewet, lah bocah kok ayu temen, bocah kok ganteng temen jan, lah irunge gawe irunge ulin jan. Iya, jan lah ki calone ki anak wadon masyaallah jan pipine gemoy, irunge bangir, mripate sipit, kemudian alise tipis, nanggal sepisan jan, lambene tipis, untune gingsul. Ngatane. Ora melu-melu lah. Napa Bu? Aja seru-seru. Oke, niku anak itu suka disanjung dan diesemi. Masya Allah, inilah. Oke, maka ibu sudah ngajak komunikasi kepada anaknya. Syukur-syukur ketika lare digendong, bahkan ketika masih di kandungan, umur 4 bulan bayi itu sudah mulai mendengar, memorinya sudah berjalan. Makanya ibu ketika hamil mulai 4 bulan sudah diberi nyawa oleh Allah. Fanfuhuruh, tiupkan nyawa ke dalam jabang bayinya janin seorang ibu, maka itu bayi janin dalam kandungan ibu sudah mulai merekam, mendengar mulane apik temenanan ketika ibu ketika hamil, terutama juga bapak laren di perut dibacakan Quran, sholawatan, orang malah dangdutan. Lagi wetongi gede malah kemana lahir bayinya keder. Dan mari ngendi iya, Gon. Dan niku nggih, pendidikan itu yang dikatakan sebagai pendidikan prenatal sebelum kelahiran. Mendidik anak niku butuh yang namanya proses, ora bolak-balik telapak tangan dengan mudahnya ndak, tapi bahkan sejak bikin, sejak nggawe wis ana peraturane. Temenan. Iya. Dari bikin kemudian sampai jadi di perut ibu 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan sampai lahir 7 harinya akikah apabila mampu akikah, kemudian diberi nama anak ayyuh sina ismahu, anak diberi nama yang baik, jenengi baik Ulin Nuha. Ulin Nuha itu artinya orang-orang yang berakal. Allahumma. Tapi kalau ulin tok, ulin kan dolan. Makanya nama saya itu bukan Ulin strip Nuha, tapi Ulin Nuha. N-nya gandeng, double 2, N-nya gandeng, Ulin Nuha. Jadi satu kata, bukan 2 kata, bukan Ulin spasi Nuha, enggak. Berarti nek Ulin Nuha berarti dolan adoh, ya ne? Dolane jauh, dolane adoh. Makanya nama saya itu bukan Ulin spasi Nuha, tapi Ulin langsung Ulin Nuha, li Ulin Nuha. Nanti niku nggih li tas ngeten nyak double gandeng Ulin Nuha. Dadi nek ngundang kula Ulin Nuha, itu Ulin Nuha. Karena satu kata, ini loh, simple iri pada jelas ya karo pelit juga, pelit. Lah, ngeten diberi nama. Makanya barokah anak yang soleh solihah luar biasa hebatnya. Mulyane wong tua di dunia sampai alam kubur bisa juga karena anak. Bahkan sampai sengsaranya orang tua dunia sampai alam kubur bisa juga karena anak.
Mulyane orang tua ketika anak di dunia paham agama, ngerti Quran, orang tua sedang sakit, sakaratul maut bahkan sama meninggalnya, anak ngerti kewajiban anak di dunia sebagai anak yang baik, yang solihah. Ya Allah, kula kirim Fatihah ganjarannya, pahalanya untuk orang tua yang sampun meninggal. Ya Allah, saya kirim Yasin ganjaran pahala untuk orang tua yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fadarani wa ilayhi tur. A'attahidu min dunihi alihatan ayyuridi rahmanu min durillah duni anni syafa'atuhum say'aw wa la yum. Inni idan lafi dhalalin. Inni amantu bi rabbikum fas. Allahumma. Tapi sengsara orang tua juga bisa karena anak. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang membiarkan. Dosa orang tua adalah membiarkan anaknya di dunia dalam kebodohan. Man taraka waladu jahil kullu dzambun amilahu alaihi. Man taraka waladuhu jahil, wong tua meninggalkan anak di dunia dalam keadaan jahil, orang ngerti agama, bodoh perkara agamane, anak ndak paham matematika rugi, tapi hanya rugi dunia. Anak ndak paham TIK, teknologi, informasi dan komunikasi, komputer, rugi, tapi rugi dunia. Anak tidak paham biologi, sains dan sebagainya, rugi, tapi rugi dunia. Tapi kalau sampai anak tidak paham agama, rugi nih orang mung dunya tok, tapi rugi dunya akhirat. Man taraka waladuhu jahil, wong tua meninggalkan anak, orang tua meninggal, anak ditinggal di dunia dalam keadaan jahil, bodoh. Kullu dzambun amilahu alaihi, maka dosa-dosanya anak dilimpahkan kepada orang tua. Dosa orang tua cuma satu tadi dalam hal tadi, apa? Membiarkan ketika bersama anak di dunia, membiarkan agamanya anak. Orang tua seneng maring masjid, anak dibiarkan nang tengah dalan. Orang tua seneng yasinan, anak dibiarkan pegang HP setan gepeng. Jauh dari agama, orang tua mikiri awake dhewek, orang mikiri anake agamane anake niku. Maka sengsaranya orang tua bisa juga karena anak, akibat orang tua membiarkan anak-anaknya dalam hal kebodohan. Dan anak tidak akan pernah sukses tanpa doa dari orang tua. Nadanya Bayati, anak tidak akan pernah sukses tanpa doa prihatin dari orang tua. Betapa seorang wanita, orang desa, orang gunung, namanya Nyi Sukirah. Sukirah adalah seorang perempuan ibu. Kemudian beliau tanya kepada seorang kiai, apa? Kula kepengin duwe anak sing soleh, anak sing pinter, anak sing hebat, anak sing sugih, anak sing apa-apa duwe, anak sing apa-apa anak, aja kaya kula kiyaine, kula niki wong bodoh, wong ora duwe, wong ora apa-apa ora nana, apa-apa rekasa, apa-apa prihatin, apa-apa ora duwe kiyaine. Jenenge ibu-ibu ya. Minta pada kiai sarannya. Napa kata kiyaine? Sukirah, tidak ada anak sing mulia sing hebat tanpa prihatin doa seorang orang tua, terutama seorang ibu. Nonton? Seorang Sukirah, wong desa, wong gunung, minta pada Allah. Wetenge jare kiai nek ndelus-elus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kena ilat-ilat Jawa, kon ngucap ya Allah mutune ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngoten. Tapi mergane atine mantep pada Allah, ya tembus ngarsa dalam Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kula kepengin ya Allah anake kula dadi bocah sing pinter, bocah sing hebat, bocah sing sugih, apa-apa anak, apa-apa duwe ya Allah. Allah mengijabah seorang Sukirah, orang desa, orang gunung, melahirkan seorang anak yang hebat, putih, ganteng, bagus, diberi nama Soeharto.
jadi seorang jenderal, ya seorang presiden 32 tahun menguasai Indonesia, Soeharto. Maka ketika anak-anak ke saya lare-lare pengen dolan tenggene kula, mangga silakan tanya ke saya. Mas, saya mau tanya, ya. Apa saya pengen jadi orang yang hebat terus, anak yang sukses, anak yang sugih. Saya tanya balik, kamu masih punya seorang ibu? Masih. Dijaga teman-teman itu jimat kamu di rumah. Ngeten bagaimana? Pengen sugih? Pengen. Pengen mulia? Pengen. Pengen hebat? Kaya? Pengen. Caranya bagaimana? Waftah yadahuma fa inna minna mamba'ur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibumu. Ulangi. Waftah yadahuma fa inna minna mamba'ur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibumu, karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya mamba'ur rizq, sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membuka pintu rezeki dari arah mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberi pintu rezeki, membuka rezeki dan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Saya ditanya balik oleh anak-anak, kenapa doa ibu sangat didengar oleh Allah? Jawabannya simpel. Kenapa sangat didengar oleh Allah? Karena sebelum ada orang yang mau mendoakan kita sebagai anak, satu-satunya di dunia yang mau mendoakan kita adalah dia, ibu kita. Adalah beliau, ibu kita. Kita belum bisa apa-apa, mata kita belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, ibu kita sudah mau mendoakan kita. Nang jagat urungan sing donga untuk kita, ibu kita sudah berdoa untuk kebaikan, kemaslahatan kita. Wetengi gede, ibu cekel tangan, tangannya halus pegang perutnya sambil berdoa, sehat yona, pinter yona, bejo uripmu yona, mulya uripmu yona, barokah swarga yona, sukses yona, barokah dunia akhirat yona. Ngatani hebat. Mulane tidak ada anak yang sukses tanpa doa dan prihatin orang tua, terutama seorang ibu. Nadana wala hawa, nadana wala hawa, nadana. Kepada panitia silakan untuk muter kotak atau surbanisasi atau pakai kerdus, silakan. Kita ngalap barokah wujude sodaqatin jariyah. Orang hilang bandane, tapi itu adalah tabungan kita dunia akhirat. Monggo kepada panitia untuk muter kotakipun sambil kita sholawatan bin tambah barokah. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ajib indakum afdalul ghilmana, afdalul ghilmana, afdalul ghilmana. Ya Thayyibah, Ya Thayyibah, Ya Dawal ayyana istanjana lik wal hawa nadana, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Rasulullah salamun alaik, Allah Allah ya Rabbi. عذبت جيرة العالمين. الله الله يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك. الله الله يا ربي رد العالمين. الله الله يا أهيل الجود والكرم. ayo sedulur
Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji adbat tayyati ketika ada orang meninggal dan akan dimakamkan, Sunan Kalijaga ngikut sekalian dakwah di kuburan. Kemudian ketika mayit akan dimakamkan, Sunan Kalijaga membuat bulatan dari tanah, blondo-blondo kang lemah. Kalau cara Sunan Kalijaga itu diberi nama, dulu Kalijaga memberi namanya gelu. Namanya gelu. Sunan Kalijaga ngendika, para santri, nggih Njang Sunan, iki wonge mati, nggih. Wong nek wis mati ndak bisa sholat lagi. Kalau sudah mati ndak bisa sujud lagi. Sudah mati ndak bisa puasa dan sebagainya. Semua pintu amal kebaikan ditutup oleh Allah. Tapi gelu ora tugel perkara telu. Satu yaitu namanya sedekah jariyah. 2 ilmu manfaat. 3 anak-anak yang soleh-solihah dan mau mendoakan orang tua. Kalau cara lagunya, wong mati bakal pedhot amale, kejabat telu kang perkarane, amal jariyah ikhlas atine, seneng sedekah mring sababae. Kaping pindho ilmu kang manfaat, terus diamalno kapan yen sempat. Ora pandang sugih, ora pandang melarat, Allah seneng karo wong taat. Kaping 3 duwe tinggalan, anak soleh sing ngerti tatanan, gelem dongakno sarana iman, nganti wong tua tekan kuburan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah satu sama dengan ora wani metu merga koron, tuku dawet nanging sor awit, sirahe mumet ora duwe. Salatullah salamullah ala taha
Salatullah si temen ya ngakune Islam kudu sembayang tuku tatah gonatah kayu tambah berkah sindang kayu salatullah salamullah salatullah bakal pedhot amale kejabat telu kang perkarane amal jariyah ikhlas hatine seneng sedekah mring sababae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalke kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekanku Ida madabanu Adam in qata'a amalu illa min thalathin sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la sayaktine anak putu Adam bakal meninggal dunia wong nek wis meninggal ndak bisa ngapa-ngapa ora te ngapa-ngapa ora te yang puasa ora te ngamal apa-apa pedhot kabeh ngamale illa min thalasin kecuali 3 perkara wonge wis mati tapi ganjarane tetap nusul 3 pintu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu manfaat. Mulane sangat rugi apabila ada orang tua sama sekali tidak pernah mengajarkan Quran kepada anak. Kadang-kala ibu sok ngendika, bukan saya ndak mau masulin tapi saya kurang pede mengajarkan Quran kepada anak. Ndak pede lah, ibu wajib mulang Quran maring anak minimal suratul Fatihah. Biar apa? Biar mendapatkan ganjaran au ilmin yuntafa'u bih au ilmune manfaat. Nanti anak besar ketika kecil sudah diulang Fatihah oleh ibu bapak supaya kenal Fatihah, supaya ngerti Fatihah dan hafal Fatihah. Anak nanti akan mengamalkan Fatihah, membaca Fatihah 1 hari 1 malamnya minimal wajibnya 17 kali Fatihah dibaca. 2, 4, 4, 3, 4. 17 rakaat saben rakaat maca Fatihah. Berarti yang wajib minimalnya Fatihah akan dibaca oleh anak ketika besar. Ketika sudah balik mukallaf dan mumayyiz maka anak membaca Fatihah 17 kali. Fatihah dibaca ping 17 nembe sing wajib. Belum sembahyang sunnah Fatihah lagi. Setelah sholat doa Fatihah lagi. Lebih-lebih ketika mengkhususkan Fatihah hadiah untuk orang tua Fatihah lah lagi hebat. Makanya sangat rugi apabila ada seorang bapak ibu yang sama sekali tidak mendapatkan ganjaran dari ilmu manfaat. Simple Fatihah maring anak. Selama anak masih hidup membaca Fatihah, mengamalkan Fatihah, lesane muni Fatihah, orang tua di alam kubur tetap mendapatkan saluran ganjaran dari dunia sampai ke alam kubur orang tua. Itu yang namanya au ilmi yuntafa'u bihi, ilmune yang bermanfaat. Yang mengajarkan sudah meninggal tapi muridnya mengamalkan dengan baik, barokahnya ilmu manfaat, gurunya tetap mendapatkan barokah yang namanya au ilmi yuntafa'u bihi. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ula. Saya pernah ditanya,
Apakah doa orang hidup kepada orang yang sudah meninggal doanya sampai? Doanya sampai. Walaupun ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kirim doa, ya tidak masalah, itu kan pilihan. Tidak masalah, itu pilihan masing-masing. Nafsi-nafsi, dewek. Tidak suka tahlilan, tidak masalah. Tidak suka kirim doa, tidak masalah. Tidak suka ziarah kubur, tidak masalah. Itu pilihan, terserah. Tapi yang tidak setuju jangan sampai mengatakan doanya tidak sampai. Bagaimanapun doanya tetap sampai. Perkara tidak suka tahlilan, tidak suka kirim doa, tidak suka tawasulan, tidak masalah, itu pilihan masing-masing. Tapi jangan kemudian mengatakan doanya tidak sampai. Kanjeng Nabi melewati sebuah makam, tahu Kanjeng Rasul dan sahabat bahwa melewati makam tadi ada orang yang di dalam makam mayit tadi disiksa, mendapatkan siksa kubur. Kemudian Kanjeng Nabi berhenti sejenak, perlu mendoakan yang di dalam kubur, meringankan beban siksa di alam kubur orang mati tadi, mayit tadi. Sahabat dijak, sahabat ndonga, nggih ya Rasul, mendoakan. Ini dalil berarti nopo? Doanya orang kepada orang yang sudah meninggal doanya sampai. Apalagi doanya anak kepada orang tua, jelas-jelas awaladin sholihin yad'ulah. Luar biasa. Ini dalil bahwa doanya kita sampai. Kanjeng Nabi mengajarkan doa untuk mayit. Kemudian apalagi setelah Kanjeng Nabi berdoa, Kanjeng Nabi mengambil pelepah kurma dari pohonnya yang masih ada airnya, yang masih basah, yang masih baru dari pohonnya. Diambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di atas kuburannya, jeleb. Siringnya maknanya adalah selama ini pelepah masih mengandung air, masih ono banyune, esi ana banyune makhluke Allah, meminta kepada Allah jaluk ngapura untuk mayit yang ada di dalam kubur. Saya dapat ilmu ini dari Romo Kiai Haji Khalwani Berjan Purworejo. Nih, ini orang Jawa, orang Sunda kalau ziarah seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan pakai pelepah kurma yang ada airnya. Kita di rumah pakai persiapan, bawa yang namanya bunga nganggo kembang. Kembang selama masih ada airnya, itu air meminta kepada Allah jaluk ngapura kanggo mayit sing manggon nang alam kubur. Ditambah lagi kembang itu wangi, harum baunya, harum gandane, wangi gandane. Lah perkara sing harum yang wangi, sesuatu yang wangi adalah kesukaan kesenengane Kanjeng Nabi. Kembang kue mau kembang garing rata-rata 5-7 hari per 1 minggu garing. Mulai apik temenanan nek pada ziarah saben Jumat. Ben Jumat ili kuburan, nek kober. Orang kober, orang anak kesempatan ya sebulan sepisan. Orang daya 2 bulan sepisan. Orang ya setahun ping pindho. Dia 2 kali, 1 tahun 2 kali ngarepi puasa karo ngarepi badang nggih. Ya tenggun alhamdulillah pada gelem tilik kuburan, ngrumat kuburan yang sudah meninggal leluhur kita, alhamdulillah. Tenggun gelem tilik nyambangi kuburan kon pada eling. Makanya kalau orang ziarah yang pertama adalah ndonga, yang kedua kon pada beduli suket. Maknanya adalah beduli nafsu sing kraket. Suket nafsu sing kraket. Rumput Pak, nggih. Suket kan rumput. Nah, suket artinya meduli rumput, artinya apa? Itu memberi makna beduli suket ketika kita melihat kuburan, melihat orang meninggal, kon pada kelingan, kon pada ayu, kon pada beduli suket, kon pada beduli mencabuti sesuatu yang nafsu sing isi pada kraket nempel dalam tubuh kita, ben kelingan siki tili kuburan besok bakal ditiliki, siki ngadusi wong mati besok bakal diadusi, siki gotong mayit besok digotong karo wong sing isi urip, siki njujukna wong mati maring alam kubur maring kuburane besok bakal dijujukna wong urip sing gutul maring kuburan. Kula jenengan kon nggo pengeling-eling kabeh menungsa urip kaya ngapa mesti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Salah satu la
yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Salah satu ada 3 golongan manusia la yajiduna raihatal jannati, tidak mendapatkan aroma surga, wala yadkhulunaha, apa maning kepengin mlebu masuk ke surganya Allah, wong mambune ora diberi apalagi kepengin masuk. Wong ada orang yang diberi wangi belum tentu mampir. Contohnya apa? Contoh, Bu, Ibu pernah ke pasar? Pasar mana sayang? Banjarsari. Ibu jalan-jalan ke pasar diomong sayang baper. Ibu ke pasar Banjarsari, ibu jalan-jalan ke pasar Banjarsari. Di situ tempat pasar banyak orang atau pedagang-pedagang bakul-bakul. Nang kono diantaranya ada bau sate, berarti nang kono ono bakul sate. Setelah ibu jalan-jalan, ibu tercium aroma sate, ngerti kalau di situ ada bakul jualan sate. Saya tanya, wis ngerti ana bakul sate, kira-kira ibune mampir apa ente? Ente ayah mohon nggih. Ente punya duit lah, berarti kan artinya belum tentu lah. Sing mampir sing ora. B sing kena kenang wangine B belum tentu mampir. Apalagi yang belum kena wangine surga. Surga itu tercium jarak 1000 tahun, bukan 1000 meter, 1000 tahun. Surga tercium datang irung hidung kita bersama. Berarti saking apa banget wanginya surga. Aja maning mlebu wangine surga B ndak diberi oleh kepada kita dari Allah. Yang tadi bakul sate yang kita diberi wangi mambune sate, aroma sate B belum tentu mampir. Pilihannya 2, mampir apa ora B, artinya belum tentu mampir. Aja maning sing urung kena mambune babar blas ora bakal mampir. Golongan yang pertama, al-awwalu qati'ur rahimi. Orang yang pertama, golongan yang pertama orang-orang yang tidak, artinya wong sing banget ting celaka. Yang pertama adalah orang yang suka medot, memutus tali silaturahmi. Cara ngene kula ora gelem guyub rukun karo kancane, ora gelem guyub rukun karo tanggane, ora gelem guyub rukun karo sedulure. Nomor 1, maka barokah kita di sidang hayu pertama kita acara seperti ini dalam rangka yang pertama adalah hormat datang kanjeng Nabi, yang kedua mertebal iman kita bersama, yang ketiga guyub rukun karo sapa bae. Berjumpa orang banyak bisa guyub rukun, bisa kita silaturahim karo sapa bae dadi wong sing bejak dunya akhirate. Menepis yang pertama, orang yang banget cilaka adalah orang yang suka memutus tali silatur. Lah barokah cara seperti ini adalah menggandeng tali silaturahim, mempertebal silaturahim kita, erat guyub rukun karo kancane. Allahumma. Nomor 2, wasalimani uzaka. Golongan yang kedua, orang yang sangat celaka itu siapa? Yang kedua adalah orang yang diberi kelonggaran rezekinya, tapi jangankan zakat, sedekah babar blas. Wong sugih tapi pelit, wong sugih tapi medit, wong sugih titil bakhil kayak upil kudanil. Wong kaya jangankan mlebu swarga, mambune swarga be ora bakal pareng karo Allah. Begitu celakanya wong sugih diberi kelonggaran rezekinya, tapi jangankan zakat, wong sedekah be babar blas. Nomor 3,
Nomor tilu. Tilu ya. Nomor tilu. Hiji dua tilu. Nomor tilu. Kue apa? Eta naon? Kamu belajar privat bahasa Sunda. Nomor tiga, orang yang sangat celaka itu siapa? Nomor tiga, wasalis akul waliden. Nomor tiga adalah anak sing berani kepada orang tuanya, anak sing duraka karo wong tua, anak sing wani karo wong tua. Mulane tidak ada, tadi saya awal katakan, tidak ada anak atau alak napa keturunan yang sugih yang hebat tanpa prihatin. Wong nembe nang weteng wis gawe rekasa wong tuwa. Ya, muta-muta bae, mangan ora enak, turu ora kepenak. Ya, wetenge gedhe, ya Allah, mareng ndi weteng gedhe, mareng ndi digawa wetenge. Orang mungkin digeledak nak kulkas kan orang mungkin ya. Iya wetenge kemana-mana dibawa perut besar rekasa prihatin. Nembe nang weteng wis gawe rekasane wong tua. Tapi kan cari nafkah rekasa nggih Pak. Nggih seimbang. Makanya saya katakan tidak bisa dikatakan rekasa wong wadon apa mending rekasa wong lanang. Semuanya pada rekasa dengan perannya masing-masing. Wong lanang yo cari nafkah banting tulang ya rekasa. Ibu ya juga ndak bisa dikatakan lia-lia mboten. Ibu hamil wetenge gede melumah ya kayak kura-kura angel, miring ya ora dadi, kemurep malah ora dadi maning, muta-muta masyaallah rekasa, dele-dele sate enak barang hamil rasane ora enak ya Allah. Mulane semuanya rekasa, dadi wong lanang ya rekasa, suami rekasa, wong wadon apa maning rekasa. Mulane ketika Sayyidina Umar ketika dimarahi istrinya itu diam saja. Sayyidina Umar itu preman-preman Mekah, hebat ali sing gathung, tapi ketika diomeli istri Umar diam saja. Pada susi suami takut sieun, istri suami sieun takut sieun. Ki lagune Sule. Iya. Kenapa? Ketika ditanya oleh Abu Dzar, ya Umar, kamu adalah laki-laki. Iya. Panjenengan adalah sahabatnya Kanjeng Nabi. Iya. Panjenengan adalah panglima perang Kanjeng Rasul. Iya. Tapi kenapa panjenengan domai bojo diomel istri diam saja tanpa berkutik dan berucap satu pun kata? Apa jawaban Sayyidina Umar? Padahal Umar orang hebat, galak, nenteng pedang, ndak dibawa seperti ini, ndak dilarak, dibawa di nopo. Saking beratnya pedangnya Sayyidina Umar, tapi diomeli istri diam saja. Domai bojo ndingklu karo ketap ketrip ngoten niku. Ya Allah, apa jawaban Umar ini ada di dalam kitab Uqudul Jen. Kenapa Umar, Sayyidina Umar, sahabat Kanjeng Rasul yang paling hebat, paling kuat dan paling galak kaya Umar, omeli istri kok diam saja, diomel istri kok diam saja. Apa jawaban Umar? Ya Abu Dzar, saya bukan susis, suami sieun istri, tapi saya memahami atas istri saya. Wong lanang rekasa, tapi ning diimbang-imbang model kayak gue, imbangane lebih rekasa seorang perempuan di dalam rumah tangga. Wong wadon kerjane ora keton, tapi kesele luar biasa. Hidup ibu-ibu. Memang followernya nyong ibu-ibu Pak. Follower ibu ebo. Ya makanya Masya Allah. Mulane nyong ora lemu-lemu. Saben mudhun dihimpit ibu-ibu pet kan itu, mulane nyong gepeng ora lemu-lemu. Foto Mas. Singgul-singgulkan. Lah di ora kerasa pakai gede-gede. Ya digencet ngene. Ya Allah, mulane ora berlemu ya. Ya Masya Allah. Kembali ke laptop Sayyidina Umar. Senajan wong wadon itu kerjanya ndak terlihat, tapi kalau capek lebih capek seorang istri di dalam rumah tangga.
olahraga. Wong wadon kesele kesel atine, kesel pikirane, kesel awake. Laki-laki kalau banyak masalah gampang tambane. Wong lanang nopo kopi kental 1 gelas karo 76 jisam juga pah. Tapi perempuan mudah banyak pikiran. Wong wadon menumpuk pikiran, menumpuk sampah kehidupannya. Ketika wong wadon sedang ngomel pada suaminya, yakinlah itu bukan sedang benci atau marah tanpa alasan, tapi itu istri sedang membuang sampah kehidupannya. Laki-laki harus siap jadi tempat sampah. Sabar, saya juga penasaran itu bojone nyong cerewet apa ora ya. Iya. Amin. Tapi memang yang namanya istri memang walaupun bagaimanapun tetap harus cerewet. Betul Pak, malah wajib. Betul. Saya kalau duduk sendirian termenung ya Allah. Saya berpikir ngesuk bojone nyong apa cerewet apa ora. Nggih, cerewet apa ora. Lemu apa ora enten iki. Lemu apa? Wow, enten iki. Kayak gitar Spanyol. Lah. Kula nggih wonten niku. Memang yang namanya seorang istri memang wajib cerewet. Harus cerewet. Satu, kalau ibu ndak bisa cerewet, anak nakal dibiarkan saja. Anak dolanan api geni jurna bae, anak dolanan nang pinggir sumur jurna bae, kecemplung nembeng orong-orong. Mulane aja dolanan pinggir sumur wis kadung kecemplung mentu buang mai. Iya, bocah penekan wit, lagi penekan kudune cerewet, sing dhuwur malah mudun. Sampai ini domok mudun malah nduwuri. Bocah kayak gini, mulane ibu kudu sabar, kudu cerewet. Jiwa pendidik kudu cerewet. Tadi saya katakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Maka jiwa seorang guru, jiwa pendidik, jiwa pembimbing harus cerewet. Contoh guru-guru PAUD, guru-guru TK. Ayo nak, ayo main sini lah. Ini lah. Antoniku harus cerewet. Ibu seorang pendidik harus cerewet. Yang kedua, di samping wajib cerewet, ibu-ibu memang bakat. Nomor 3 ya memang turunane wong cerewet. Bakat cerewet. Kalau bapak-bapak yang di sebelah kula niki mbah bapak-bapak mendel mawon kalem nglesa. Takoni karo tanggane ya simpel padat jelas sesuai dengan pertanyaan. Dari mana Pak? Warung. Beli apa? Rokok. Kanti Pak ngarepan ngawasi tilik dalan. Dari mana Pak? Nombori ngawasi tilik sawah. Sesuai dengan pertanyaan, simpel padat jelas sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan kebutuhan. Ibu-ibu takoni siji jawabane 17.000. Kalau bapak kan simpel Pak, dari mana? Dari sawah. Napa sih tilik tanduran biasa. Saking pundi Pak warung, tukang apa tuku rokok. Piye napa biasa? Simpel padat jelas Kang Tilin ngarepan, ngosik tilik perawan. Biasa. Simpel padat jelas. Loh, sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau ibu jajal coba ditanya apa jawabannya mbu. Bu, apa? Kang apa nih selenje? Apa? Saking pundi? Kang warung janji kapapa larang kabeh siki minyak goreng larang, gula muda larang. Lah sik kapapa muda kabeh nyong iki ketemu wali dalam hari warung bae ketemu Pak Lurah jam isin nyong ora krudungan masalah. Siki jana papa muda kabeh larang kabeh. Ya Allah sik kapapa muda Joko ya nyong muda papa sangun nang tapi jana papa larang kabeh masalah. Jan siki mawas larang kabeh nabrambang malomboku ya siki larang kabeh masalah. Minyak goreng larang kabeh. Ya Allah ditimbun apa ya dadi larang gara-gara corona apa ya jan lah pada kebangetan karo nyong sing dadi wong cilik kok kaya wong gedean padha ora mikir. Takoni kur kang ngendi? Jawabane ana minyak goreng, ana kutang digawa-gawa. Wong wadon mulane siji. Oke, nyong jane ya bisa cerewet jane ya. Mulane nyong wis cerewet apa ne bojone cerewet ae lho. Tapi pada cerewetnya malah rame padu ya. Iya. Ngo kari mertuane krungu gari dikendangi dang-dang ngene niku. Lah inilah Masya Allah.
Yang ketiga, ibu memang turunane wong cerewet. Dari namanya saja sudah kelihatan Hawa. Hawa itu pengucapnya manga Hawa, Hawa, Hawa. Kalau saya, Bapak, itu turunannya Bapak Adam. Adam itu pengucapnya mingkem, Adam, Adam, Adam. Mulane Bapak itu pendiam, Bapak itu ngelesa. Bapak, iya Pak ya, ngelesa. Kalem, anteng, apa meneh nek lambene kesempel lutut, wis ngelantes pokoke ganteng maning, karo menikmati kuku seblondro papo, ya Allah. Niko ada 3 golongan tadi. Yang pertama orang yang nopo tadi nopo, jangankan masuk surga, harumnya surga pun saja tidak diberi oleh Allah. Yang pertama golongannya adalah orang-orang yang suka medhot tali silaturahim. Yang kedua adalah wong sugih diberi kelongan rezeki, jangankan zakat dibayar, wong sedekah bebabar blas, wong sugih tapi medhit, betidil, bakhil, buntut kasiran. Oh, kuciran. Ya berarti simbol pelit. Yang ketiga adalah apa tadi? Anak yang durhaka, berani kepada orang tuanya. Semoga masyarakat Sindang Hayu, Kecamatan Banjarsari diberikan kemudahan rezeki lancar barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dzurriyyah sholeh sholihah, selamat dunyane, selamat akhirate, mulya dunyane, mulya akhirate. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darus salam. Tabaraka rabbana على دية الجلال والإكرام. اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا في سكرة الموتنا نجاة من الموت عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال مقتيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Matur nuwun kelepatan kula panitia sedaya Rama Kyai Mbah Yai lepat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.